Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Pak Imrof. Pada kali ini materi kita di bab 9 tentang statistika, sebabnya yaitu membahas mean, median, dan modus. Oke. Ya. Bapak kasih rumusan dulu. Mean atau mean itu dalam arti kata nilai rata-rata ya. Artinya nilai rata-rata. Mean itu nilai rata-rata, rumusnya jumlah data dibagi banyak data ya. Kemudian ada median. Median itu adalah nilai tengah ya, tengah-tengah data. Terus kemudian modus. Nah, modus itu bukan modal dusta, tapi nilai yang sering muncul ya. Nilai yang sering muncul atau frekuensi tertinggi. Baik, kita masuk ke soal. Ya, di sini ada soal, contoh soal. Baik, saya pindahkan dulu. Ya, di sini Bapak kasih dua buah soal contoh. Ada data ganjil dan data genap. Yang pertama ini genap, kenapa genap? Ini ada 12 itu genap ya kan. Kemudian yang kedua yaitu ganjil. Oke. Yang pertama ini nilai IPA 12 siswa ya kan, genap 12 itu genap dari kelas 9 sebagai berikut. Ini datanya. Acak ya. Kemudian pertanyaannya, buatlah tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang B, tentukan mean, median, dan modus. Kemudian yang kedua, data berikut menunjukkan nomor sepatu dari 15 siswa SD. Ini datanya secara acak. Sama pertanyaannya, buat tabel distribusi frekuensi, dan yang kedua menentukan mean, median, dan modus ya. Yang pertama itu datanya genap ya. Ini sedikit berbeda di median ya. Kalau yang mean, modus sama aja ya. Kalau data tunggal sama data ganjil sama genap itu berbedanya di median. Baik, kita ke pembahasan. Ya, di sini ya datanya tadi nih ya. Dari nilai IPA kelas 9 ditunjukkan ada 12 nilai di sini. Ganti warna kuning. Ya. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, ya ada 3 tabel, ada 3 kolom. Kolom pertama itu adalah nilai, kolom kedua itu turus. Ya, ini namanya turus. Ya, turus itu hitung seperti hitungan voli itu. Ya, turus itu seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, 5-nya disilang dulu. Ya, kemudian lanjut misalnya 6, 7, 8 dan seterusnya. Ini namanya turus ya. Ya, kemudian kolom yang ketiga adalah frekuensi. Ya, frekuensi. Ya, baik, kita langsung nilai. Nah, nilai itu kita cari dulu nilai yang paling rendah. Ya, diurutkan ya, dari nilai yang paling rendah. Boleh yang paling rendah dulu atau boleh yang tertinggi ya, sama aja. Ya, kita ambil yang paling rendah dulu. Ya, di sini yang paling rendah di antara nilai ini adalah 65. Ya nih. Ya, 65. Ya, kemudian 70, ada 75 dan 80.
berarti ada 4 nilai yang berbeda. Kemudian cara mencari turus, nah, turus itu kita hitung nilai 65 ini ada berapa dalam data, ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti turusnya 1, 2, 3, 4. Frekuensinya dihitung ada berapa di sini. Ya, kalau ada 4 tulis 4. Frekuensi itu berbentuk angka, ya. Kemudian nilai 70. Nah, 70 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Tadi kalau sudah 5, 1, 2, 3, 4. Kalau sudah 5 disilang seperti ini, ya. Disilang. Frekuensinya menunjukkan angka, ada 5. Kemudian 75 ada 1 ini, ya. Tulis 1. Nah, frekuensinya 1 angka. Kemudian nilai 80 ada 2 ini, ya. Ya. Ini Bapak bedakan supaya kamu tidak keliru nanti. Nah, hati-hati, jangan lebih, jangan kurang, ya. Di sini turusnya, di sini frekuensi. Nah, ini di bawah, paling bawah ini adalah jumlah dari frekuensi, ya. Jumlah ini harus sama dengan data awal. Kalau data awalnya 12, maka jumlah frekuensinya harus 12 juga. Jangan nanti ketika kalian hitung ini hasilnya 11 atau 13, ya. Hati-hati, bisa kurang, bisa lebih, jangan salah, ya. Nah, ini hati-hati, dihitung betul-betul nilai yang ada di sini ada berapa, ya. Oke, kita lanjut ke MEAN. Ya, MEAN, nah ini datanya tadi masih acak. Cara mencari MEAN supaya mudah, ya tadi jumlah data dibagi banyak data. Ya, jumlah data itu bisa dikelompokkan, ya, dari yang terkecil tadi, ya, 65 itu ada berapa? Ada 4, berarti dikali 4, ya. Diurutkan dulu dari yang terkecil, ya. 65 dikali 4, ya kan ada 4, 65 nya 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah 70. Nah, 65 tadi 70, ya. 70 nya ada berapa? 70 nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian ditambah 75 nya ada 1. Kemudian 80 nya ada 2. Oke, ya, berarti dikali 2. Kemudian dikalikan masing-masing. 65 dikali 4 260 nih. Kemudian 70 kali 5 itu 350. Kemudian 75 dikali 1 itu 75. Kemudian 80 kali 2 150. Kemudian dijumlahkan semuanya ini, ya. Yang di atas dulu dijumlahkan, hasilnya 845. Kemudian dibagi 12, ya. 12 ini dapat dari banyaknya datanya ada berapa, ya. Tadi sudah ada di awal tadi, banyak data itu adalah 12. Maka kalian bagi hasilnya 70,4, ya. Ini bisa desimal, bisa bulat, ya. Bisa berbentuk bilangan bulat, bisa desimal. Oke. Kemudian median. Nah, median ini wajib diurutkan, ya. Diurutkan, khusus median ini wajib diurutkan. Kenapa? Karena kalau tidak kalian urutkan nanti hasilnya salah, ya. Ini Bapak urutkan dulu dari yang terkecil. 65 nya ada 4, kemudian 70 nya ada 5, kemudian 75 nya ada 1, 80 nya ada 2. Ya, di sini perbedaannya, ya, median, ya, sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian median itu tadi artinya adalah nilai tengah. Nilai tengah, ya, kamu cari tengah-tengah dari data ini, ya, itu kamu hitung, ya. Ya,
yaitu di sini. Ya, tengah-tengah, pas tengah-tengah kan? Di sebelah kirinya 6, di sebelah kanannya 6. Atau kalian bagi aja 12 dibagi apa? Banyak datanya 12, kemudian dibagi 2, berarti tengah-tengahnya di sini ya. Ya, 6 ke kiri, 6 ke kanan. Ya, di sini kalau bilangan kalau datanya genap, itu mediannya pasti di tengah-tengah. Ya kan? Pasti di tengah-tengah. Kalau dia di tengah-tengah, ya, maka kedua bilangan ini, yang tengah ini dijumlahkan, ini dia. Ya, karena dia harus dijumlahkan kemudian dibagi 2. Ya, itu kalau data genap. Ya. Ini harus dijumlahkan ya. 70 tambah 70 itu 140 dibagi 2 hasilnya 70. Oke? Ya. Ini median. Oke? Modus ya, modus itu nilai yang sering muncul ya. Modus yang sering muncul atau nilai yang sering keluar itu adalah 70. Kenapa 70? Ya, karena 70 itu banyaknya ada 5. Ya. Nanti jika ada yang sama modusnya, misalnya 70-nya ada 5, 65-nya ada 5, berarti tulis 2 di sini ya. 65 dan 70. Karena ini satu saja yang banyak, nah, maka ditulis satu saja ya. Jika ada bilangan yang sama, banyaknya sama, berarti ditulis juga dua-duanya ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ya. Sama aja tadi. Ini datanya dari 15 siswa nomor sepatunya. Ini masih acak. Ya, diurutkan dulu tadi. Nilai yang paling kecil atau terkecil itu ada 37, kemudian 38, 39 dan 40. Kalian hitung nilai 37 ada 1 ya nih. Kemudian nilai 38 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian 39 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ingat ya, terus kalau 5 itu disilang begini. Kemudian 40 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga ya. Kemudian kalian jumlah frekuensinya ada 15. Nah, kalau dia pas sudah frekuensinya atau jumlah frekuensinya 15 sama dengan data awal, berarti datamu sudah benar ya. Berarti betul sudah buat tabel distribusi frekuensi. Oke, kita ke mencari mean. Ya, sama tadi. Ini datanya. Rumusnya masih sama, jumlah data dibagi banyak data. Ya, diurutkan dulu tadi. Dari yang terkecil dulu, 37-nya ada 1 tadi. Kemudian 38-nya ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti dikali 4. Kemudian 39-nya ada 1, 2, 3, 4. Oke, baik. Tadi 37 dikali 1 itu hasilnya 37 ya. Kemudian 38 dikali 4 itu 152. Kemudian 39 dikali 5 itu hasilnya 195 di sini. Kemudian 40 dikali 5 200. Kemudian jumlahkan yang bagian atas ya. Hasilnya 584 dibagi 15 ya. Hasilnya 38,9. Jadi meannya 38,9. Ya. Lanjut ke median. Median dalam data ganjil itu, ini ganjil tadi ya 15. Itu pasti datanya di tengah-tengah. Ya kan? Ya, setelah kita hitung yang data di tengah-tengah itu adalah 39, ya kan?
di sebelah kiri 39 itu ada 7 angka, di sebelah kanannya juga 7 angka. Berarti dia di sini adalah data nilai tengah-tengah ya. Pasti kalau dia ganjil itu pasti datanya bilangannya tengah-tengah. Tapi kalau dia genap itu pasti di antara dua bilangan ya. Jadi bedakan nanti kalau ada genap berarti seperti soal nomor 1 itu dijumlahkan dulu kemudian dibagi 2. Kalau data ganjil itu langsung saja tentukan mediannya di mana ya, tengah-tengah ya, paling tengah. Jangan lupa diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi mediannya adalah 39. Modusnya itu 39 dan 40. Kenapa? Karena 39-nya nilai 39-nya ada 5, kemudian 40-nya ada 5, sama-sama nilai tertinggi, maka tetap dua-duanya ditulis ya, 39 dan 40. 39-nya ada 5, 40-nya ada 5 ya. Oke, baik, sampai di sini dulu anak-anak pertemuan kita, materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan silakan japri ke Bapak dan segera kirim tugasnya di Classroom. Oke, baik. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.